Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia berdoa kepada Allah? 1. Tritunggal, satu Allah dalam tiga pribadi. Kekristenan mengajarkan doktrin Tritunggal, satu Allah yang kekal dalam tiga pribadi yang berbeda. Allah Bapa, Allah Anak, Yesus, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Mereka memiliki esensi ilahi yang sama tetapi memiliki peran yang berbeda. Yohanes 1 ayat 1 dan 14, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Matius 3 ayat 16 dan 17, pada saat pembaptisan Yesus, ketiga pribadi dinyatakan. Bapa berbicara, Anak dibaptis, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati. Karena Yesus adalah anak Allah, ia mengambil rupa manusia untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Dalam kodrat manusianya, Yesus menunjukkan ketergantungan sempurna kepada Bapa, menjadi teladan doa bagi kita. 2. Yesus memiliki dua kodrat, ilahi dan manusiawi, persatuan hipostatik. Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Kolose 2 ayat 9. Sebagai Allah, ia memiliki otoritas dan kuasa ilahi. Sebagai manusia, ia mengalami emosi dan keterbatasan manusia, sehingga dapat berhubungan dengan kita. Ibrani 4 ayat 15. Filipi 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ketika Yesus berdoa dan berseru kepada Allah, ia bertindak dalam kodrat manusianya, menunjukkan kerendahan hati, ketergantungan, dan ketaatan kepada Bapa. Yohanes 6 ayat 38. 3. Yesus berdoa sebagai teladan dan pengantara kita. Yesus berdoa bukan karena ia kurang memiliki keilahian, tetapi untuk menunjukkan ketergantungan pada Bapa. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 19. Menjadi teladan doa bagi orang percaya. Karena itu berdoalah demikian. Matius 6 ayat 9-13. Menjadi perantara bagi kita. Bapa, ampunilah mereka. Lukas 23 ayat 34, dan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, Yohanes 17 ayat 17. Dua-dua Yesus mengungkapkan perannya sebagai pengantara dan imam besar kita, yang menjembatani jurang antara manusia berdosa dan Allah yang kudus, Ibrani 7 ayat 25. 4. Mengapa Yesus berseru di kayu salib? Ketika Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46, ia sedang menggenapi Mazmur 22, sebuah nubuat tentang penderitaan Mesias. Seruan ini menyoroti penderitaan manusiawi. Yesus menanggung dosa dunia, Yesaya 53 ayat 6. Pengorbanan substitusi. Ia mengalami pemisahan dari Bapa agar kita dapat diperdamaikan, 2 Korintus 5 ayat 21. Kemenangan atas dosa. Penderitaannya membuka jalan keselamatan. 5. Kesimpulan, kemanusiaan dan keilahian Yesus bekerja bersama. Doa-doa dan seruan Yesus menegaskan baik pengalaman manusiawinya maupun misi ilahinya. Hal ini tidak bertentangan dengan keilahiannya, tetapi menekankan perannya sebagai pengorbanan yang sempurna dan juru selamat yang dapat memahami kelemahan kita. Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Ibrani 5 ayat 7, di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Memahami Tritunggal. Doktrin Tritunggal menyatakan bahwa Allah adalah satu esensi yang terdiri dari tiga pribadi yang setara dan kekal, Bapa, Anak, Yesus, dan Roh Kudus. Mereka adalah pribadi yang berbeda, tetapi satu Allah yang memiliki esensi ilahi yang sama. Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kemanusiaan dan keilahian Yesus. Untuk memahami mengapa Yesus berdoa, penting untuk mengenali bahwa ia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia.
Ini dikenal sebagai persatuan hipostatik. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ayat ini menyoroti kemanusiaan Yesus, termasuk pengalaman ketergantungan dan kebutuhan akan persekutuan dengan Allah Bapa. Alasan Yesus berdoa. Demonstrasi hubungan. Doa-doa Yesus menunjukkan hubungannya dengan Bapa dalam Tritunggal. Ini mencerminkan dinamika hubungan, bukan kontradiksi keilahiannya. Yohanes 5 ayat 19. Ketergantungan manusiawi. Dalam inkarnasinya, Yesus mengalami keterbatasan manusiawi dan menunjukkan ketergantungan pada Allah untuk kekuatan dan hikmat. Lukas 6 ayat 12. Teladan bagi orang percaya. Yesus mengajarkan murid-muridnya cara berdoa. Matius 6 ayat 9-13, dan menunjukkan bahwa doa itu penting untuk kehidupan rohani. Markus 1 ayat 35. Ekspresi emosi. Seruan disalib mencerminkan penderitaan emosional yang mendalam dan momen pengalaman manusiawi yang nyata, sekaligus menggenapi nubuatan, Mazmur 22. Penyerahan kepada kehendak Allah. Di Getsemani, Yesus berdoa, jadilah kehendak-Mu, Matius 26 ayat 39, menunjukkan ketaatan kepada rencana Allah. Kesimpulan. Doa-doa Yesus tidak bertentangan dengan keilahiannya, melainkan menegaskan hubungannya dengan Bapa dalam doktrin Tritunggal. Doa-doa tersebut juga menunjukkan ketergantungan manusiawi, menjadi teladan bagi orang percaya, mengekspresikan emosi sejati, dan mencontohkan ketaatan kepada kehendak Allah. Memahami doktrin Tritunggal dan persatuan hipostatik membantu menjelaskan mengapa Yesus berdoa dan bagaimana hal itu sesuai dengan identitasnya sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia.